Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmaswari. Saya dari kelas AB 4604. Di sini saya akan mempresentasikan untuk kebutuhan asesmen lembaga teknologi keuangan, dan judul buku yang saya pilih adalah Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Secara bahasa, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Tata cara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan saya juga akan memberitahu penjelasan pajak yang lainnya, yaitu adalah kontribusi wajib kepada negara. Hal ini menjelaskan bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban kepada negara. Oleh karenanya, apabila terdapat warga yang telah menjadi wajib pajak tidak membayar pajak, maka negara bisa memaksa wajib pajak tersebut untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang, serta dikenakan sanksi pengenaan bunga atau dikenakan denda pajak. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi warga negara atau penduduk lainnya yang sudah membayar pajak. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi paychecker, yaitu pajak yang masuk melalui bank atau kantor pos, masuk ke kas negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun ditransfer ke pemerintah daerah melalui APBN. Dan yang kedua ada fungsi reguleren, yaitu sebagai instrumen untuk mengatur kondisi sosial dan ekonomi agar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah. Dan yang ketiga ada fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pemerintah mendistribusikan kembali pendapatan melalui pemungutan pajak dari masyarakat yang lebih mampu dan digunakan untuk mensubsidi masyarakat yang kurang mampu. Di sini sebagai contoh, tarif pajak juga diikuti dengan kenaikan pajak penghasilan yang harus dibayar. Di sisi lain, bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak dikenakan pajak. Uang pajak tersebut kemudian digunakan untuk berbagai jenis subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengaturan ini, diharapkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakatnya dapat berkurang. Lalu kemudian saya di sini akan menjelaskan jenis pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak pertambahan nilai, yang ketiga ada pajak bumi dan pembangunan sektor perkebunan, pertambangan dan juga kehutanan, lalu bea materai. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat pajak. Manfaat pajak itu adalah manfaat atas pembayaran pajak antara lain untuk pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan pelabuhan. Tanpa pembangunan sarana umum, perekonomian sebuah negara tentu tidak akan berkembang. Selain prasarana umum, uang pajak juga digunakan untuk gaji dosen, gaji guru, gaji dokter, gaji anggota TNI atau Polri, dan gaji aparat sipil negara, serta gaji untuk pekerja pemerintah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pajak dari tahun 1945 sampai 1983. Yang pertama itu ada sejak awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak berdasarkan pada perhitungan pajak oleh kantor Jawatan Pajak. Wajib pajak hanya menginfokan besarnya penghasilan yang diperoleh selama setahun. Sistem ini dikenal dengan official assessment yang meneruskan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Peninggalan Kolonial.
Peran pajak di awal kemerdekaan Indonesia dapat diketahui dari dokumen sejarah yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pajak dalam pengelolaan keuangan negara di awal tahun 1946 telah dituangkan juga dalam UU Nomor 2 Tahun 1946 tentang pajak khohir atau surat ketetapan pajak dalam sistem official assessment yang menyatakan tidak berlakunya lagi peraturan tentang batas waktu pajak khohir. UU tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Maret 1946 di Yogyakarta oleh Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Surahman dan dinyatakan berlaku mundur sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Lalu di tahun 1983 sampai tahun 2002, Indonesia saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, mampu meningkatkan perekonomian melalui penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi. Menjelang berakhirnya masa-masa harga minyak bumi yang tinggi pada akhir tahun 1980, Menteri Keuangan Ali Wardana menyampaikan inisiasi reformasi perpajakan. Tujuan reformasi perpajakan tersebut adalah untuk menjamin keberlangsungan penerimaan negara yang stabil dan bersumber dari kemandirian negara. Lalu pada tahun 2015 sampai sekarang, itu di tahun 2016, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Latar belakang terbitnya undang-undang tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kepatuhan perpajakan, meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui underground ekonomi dan penyimpanan aset di luar negeri, serta implementasi pertukaran informasi antar negara-negara di Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pajak. Yang pertama itu adalah tax ratio yang rendah. Di sini, tax ratio adalah perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu negara. Rendahnya tax ratio memberikan indikasi bahwa pemungutan pajak masih belum optimal, masih banyak sektor ekonomi yang belum masuk dan sistem administrasi perpajakan. Bisa dikatakan bahwa masih rendahnya tax ratio yang menunjukkan banyaknya masyarakat dan perusahaan yang tidak atau kurang dalam membayar pajak, namun mereka menikmati kue pembangunan. Dan mereka ini yang disebut dengan free rider. Lalu yang kedua, ada penerimaan pajak dalam konteks penerimaan negara. Peranan pajak dalam pembiayaan pembangunan memberikan kontribusi sekitar 75% APBN. Berdasarkan data statistik, kontribusi pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 74%. Lalu pada APBN 2014 menjadi 83,1%. Terus pada tahun APBN 2019 itu sementara sumbangan dari penerimaan sumber daya alam persentasenya semakin menurun. Dan yang ketiga ada kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak ini tidak tercapainya penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir serta masih rendahnya tax ratio di Indonesia mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dan masyarakat Indonesia memenuhi kewajiban perpajakan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpotensi wajib pajak, maka kepatuhan masyarakat untuk berkontribusi dalam perpajakan masih rendah sebesar 29%. Lalu di sini ada hak perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu cara perpajakan mengakomodasi mengenai berbagai hak wajib pajak. Antara lain yang pertama ada hak atas kelebihan pembayaran pajak, lalu yang kedua ada hak kerahasiaan bagi wajib pajak, dan kewajiban perpajakan ini yang pertama ada membayar pajak sendiri yang terutang, bisa melalui pembayaran angsuran tiap bulan dan pembayaran PPh pasal 29 pada saat penyampaian SPT tahunan. Lalu yang kedua ada melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Pihak lain di sini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Lalu di sini ada aspek pajak
Di sektor lembaga keuangan, yaitu aspek di sektor lembaga keuangan adalah hal yang penting dan memiliki aspek-aspek khusus. Beberapa aspek perpajakan dalam sektor lembaga keuangan termasuk satu, pajak penghasilan. Lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan asuransi harus membayar pajak penghasilan atas laba mereka. Beberapa negara juga menerapkan tarif pajak khusus untuk lembaga keuangan. Dan yang kedua ada pajak transaksi keuangan, yaitu beberapa negara menerapkan pajak transaksi keuangan yang dikenakan pada setiap transaksi keuangan seperti penjualan saham atau perdagangan valuta asing. Lalu yang ketiga ada pajak atas bunga dan dividen. Pajak atas bunga yang diterima dari investasi atau pajak atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham juga merupakan aspek penting dalam perpajakan sektor keuangan. Lalu juga aspek pajak di sektor lembaga keuangan bisa sebagai pajak properti, yaitu lembaga keuangan seringkali memiliki properti fisik seperti gedung, kantor pusat, atau cabang yang dapat dikenakan pajak properti. Yang kedua ada pajak barang dan jasa, yaitu pajak penjualan atau pajak nilai tambah atau VAT, juga dapat berdampak pada sektor keuangan ketika mereka membeli barang dan jasa untuk operasional mereka. Lalu yang keenam itu ada pajak transparansi dan pelaporan, yaitu ada peraturan khusus yang mengatur pelaporan keuangan lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan pajak yang ketat. Yang ketujuh ada pajak internasional, yaitu lembaga keuangan yang beroperasi lintas negara harus menghadapi masalah perpajakan internasional dan perjanjian penghindaran pajak ganda antar negara. Yang kedelapan ada regulasi pajak, yaitu perubahan dalam regulasi perpajakan juga dapat berdampak signifikan pada sektor keuangan seperti perubahan dalam tarif pajak atau intensitif perpajakan. Eh, Lalu di sini ada juga lembaga jasa keuangan yang berkaitan dengan pajak. Yang pertama ada perusahaan pegadaian, yang kedua ada lembaga keuangan mikro atau kegiatan usaha LKM, yang ketiga ada perusahaan penjaminan, dan yang keempat ada lembaga pembiayaan ekspor negara. Di sini perusahaan pegadaian seperti kegiatan usaha utamanya itu seperti penyaluran uang, pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai, lalu penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia, dan pelayanan jasa titipan barang berharga atau pelayanan jasa taksiran. Dan di sini lembaga keuangan mikro atau kegiatan usaha LKM-nya itu ada meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, dan juga LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu yang keempat ada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor Indonesia adalah untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi, dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Lalu mendorong pengembangan usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Pembiayaan ekspor nasional itu diberikan LPII dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan untuk asuransi. Terima kasih penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.